Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kekalahan Jepang atas sekutu. Perang Dunia Kedua terjadi setelah Jepang membombardir Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Hancurnya Pearl Harbor ternyata memudahkan Jepang untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu membentuk Persemakmuran Asia Timur Raya. Daerah-daerah di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, berhasil diduduki oleh Jepang. Pembentukan Persemakmuran Asia Timur Raya berhasil diwujudkan, meskipun hanya untuk sementara. Semerangan Jepang di Indonesia pertama terjadi 11 Januari 1942 dengan mendarat di Kalimantan Timur, tepatnya di Tarakan. Pada bulan Mei 1942, serangan Jepang terhadap Australia dapat dihentikan karena tentara Jepang menderita kekalahan dalam pertempuran laut. Serangan Jepang terhadap Hawaii juga dapat digagalkan oleh tentara Amerika Serikat dalam pertempuran di Midway pada bulan Juni 1942. Kekalahan Jepang terhadap sekutu dengan ditanda tanganinya perjanjian Potsdam, maka secara resmi Jepang menyerah kekuasaan pada sekutu. Dengan demikian, di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kesempatan ini lah dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi peristiwa Ranges Dengklok. Peristiwa Ranges Dengklok adalah peristiwa yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini terjadi sebelum kemerdekaan. Peristiwa Ranges Dengklok ini terjadi antara golongan muda dan golongan tua dalam menentukan waktu diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Golongan muda yang tergabung dalam Angkatan Muda Indonesia yang dipimpin oleh Khairul Soleh setelah mengetahui penyerahan Jepang tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945. Mereka mengetahui kekalahan Jepang ini melalui rasio BBC di Bandung 15 Agustus 1945. Kemudian mereka mengadakan pertemuan dan hasil pertemuan itu adalah Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Mereka berpendapat bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa termasuk Indonesia tanpa bergantung kepada negara atau bangsa manapun. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu tentang perumusan proklamasi. Pada tanggal 16 Agustus 1945, tepat pada pukul 20.00 WIB atau pukul 8 malam, Soekarno dan Hatta menuju Jakarta. Soekarno-Hatta langsung mengundang seluruh anggota PPKI untuk mengadakan rapat. Rapat yang diadakan itu yang lokasinya yaitu di Hotel Des Indes. Namun, Hotel Des Indes menolaknya, sehingga rapat dipindahkan ke rumah Laksamana Tedesi Maeda. Musyawarah perumusan teks proklamasi ini sampai penandatangannya hingga selesai terjadi pada 04.00 WIB atau tepat pada pukul 4 pagi, bertepatan pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi ini diketik oleh Sayuti Melik. Teks proklamasi ini terdiri dari 2 kalimat. Yang pertama, kalimat yang menyatakan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan yang kedua, kalimat yang menyatakan pernyataan peralihan kekuasaan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan penjelasan materi di atas, yang mana proklamasi kemerdekaan. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pidato proklamasi digaungkan oleh Soekarno
pada hari Jumat pukul 10 pagi di halaman Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta. Nah, setelah berakhirnya pembacaan teks proklamasi, acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Pengambilan bendera merah putih di atas baki yang telah disediakan dan mengikatnya pada tali dengan bantuan Sudancu Latif Hendraningrat, bendera dinaikkan perlahan-lahan. Tanpa dikomando, para hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Wali Kota Suliwarjo dan Dr. Mewardi. Dengan selesainya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, lahirlah negara baru yaitu Indonesia. Bangsa Indonesia sekarang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Selanjutnya penyebaran proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam penyebarluasan berita proklamasi menyebar melalui media massa, surat kabar maupun radio. Surat kabar yang pertama kali menyiarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Tahaja yang terbit di Bandung dan Suara Aisyah yang diterbit di Surabaya. Kemudian di samping melalui siaran radio, koran, dan selebaran berita proklamasi secara resmi dibawa oleh para utusan yang kebetulan menghadiri sidang PPKI dan menyaksikan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Utusan tersebut diantaranya Tengku Muhammad Hasan, Samratulangi, Ketut Pucah, dan A.A. Hamidan. Hanya itu, terima kasih.